dulu coba Bunda dengar. Silakan. Nama saya Raina. Nama saya Inara. Hari ini kita mau Hari ini kita pengen bernyanyi. Pengen bernyanyi? Bernyanyi sama siapa? Bersama Kak siapa kita hari ini? Tamu kita hari ini siapa? Kak Rara. Kita mau bernyanyi apa ya kira-kira ya? Udah tahu belum? Belum, coba. Udah pinjam dulu mic-nya boleh? Ya, oke. Baik, insya Allah hari ini adik-adik kita akan mendengarkan dongeng dari siapa tadi? Kak Rara. Siapa yang sudah pernah mendengar Kak Rara sebelumnya? Ada kah? Sudah pernah nak? Sudah pernah, Masya Allah, Alhamdulillah. Kita mendongeng tentang siapa sih hari ini? Tentang siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Kenapa ya? Kenapa kita hari ini temanya tentang Nabi Muhammad? Tahu nggak Rena? Tahu. Nggak tahu. Kalau gitu kita langsung saja dengarkan Kak Rara ya supaya kita tahu. Hari ini kita akan mendengarkan cerita. Di sini yang belum sarapan ada? Coba mana? Angkat tangannya. Aku. Siapa nama kamu? Fatan. Nah, belum sarapan? Oh, apa sarapannya pakai apa? Sarapannya telur pakai kopi. Pakai apa? Pakai cap. Oh, pakai kecap. Fatan mana bundanya? Ada nggak di sini? Oh iya. Oke baik adik-adik semua. Di sini semua sudah sarapan ya? Sudah. Kalau gitu kasih semangat dong. Coba kakak mau tahu, mau tes semangatnya, jawab salam kakak. Yang lesu jawab semangatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kak Rara ajak sarapan bareng Kak Rara. Mau? Enggak. Yang laki-laki udah sarapan belum? Sudah. Yang anak laki-laki yang ganteng-ganteng, ini ada kelas berapa aja sih? Coba kelas 1 ada nggak? Kelas 2? Oh, kamu. Kelas 3? Kelas 4? Kelas 5? Oke, kelas 6 ada? Kalau yang perempuannya kelas 1 mana angkat keteknya? Bukan kakak. Apa? Nah iya, kelas 1 mana angkat kakinya? Angkat tangannya. Iya. Kelas 2? Kelas 3? Kelas 4? Iya, kelas 5? Kelas 6? Boleh deh, tepuk tangan dulu buat kita semua. Biar semangat ayo dong tepuk tangan. Kakak ucapin salam deh. Salamnya dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Ternyata benar adik-adik di sini semuanya semangat. Padahal tadi di jalanan Karara nggak sengaja tuh di pintu gerbang perumahan Puri Bintaro. Itu kan Karara naik motor sama suami Karara. Ada nenek-nenek berhentiin. Dia ngomong begini. Jangan ketawa. Nenek-nenek ketawain. Nanti kamu tahu kata nenek. Giginya tinggal 2. Nendok di jendela. Memang dulu kakak tua. Karara. Loh, kok nenek ini tahu nama
dia udah membisikin katanya. Apaan yang gak kedengeran? Ini katanya. Astagfirullah. Bersin di muka orang lain boleh nggak? Itu namanya akhlak atau adab yang baik atau buruk? Terpuji atau tercela? Jangan dicongkosin nenek ya. Nek nggak boleh begitu nek. Ini muka saya penuh bersinan nenek semua nih. Nenek tadi pagi makan jengkol ya. Neneknya bilang katanya anak-anak di sini semuanya itu hebat-hebat, bener nggak? Pinter-pinter, bener nggak? Masa sih? Bener nih? Pinter-pinter, hebat-hebat di sini. Coba tepuk 1, tepuk 2. Anak soleh. Siap. Oke, jawab gitu aja. Siap. Sekali lagi. Anak soleh. Siap. Are you ready? Jawab ready, kepalanya ke kiri seperti ini. Ready. Bisa ya? Are you ready? Ready? Jangan begini. Nanti jawab. Are you ready? Ready. Oke. Awas nanti kepalanya. Aduh, nggak bisa balik lagi nih. Hati-hati ya. Bundanya hati-hati, ntar nggak bisa balik lagi, nyampe rumah begini kepalanya. Nanti ayahnya nanya, bunda kenapa? Tadi dengerin cerita Karara jadi salah bantal. Oke. Lomba duduk yang rapi. Mana suaramu? Adik-adik, Karara mau tanya, adik-adik pernah nggak mendengarkan cerita dari Kak Awam Prakoso? Ada yang pernah? Oh, kamu pernah ya? Oh, berarti udah lama banget. Tadi kamu kelas berapa? Kelas 5 ya? Waktu itu kamu kelas berapa dengarnya? Oh, kelas 2 atau 1, sudah lama sekali ya? Iya, Kak Rara itu salah seorang muridnya Kak Awam. Jadi, Kak Rara sebelumnya sudah pernah kesini juga temenin guru Kak Rara. Sekarang Kak Rara yang membersamai adik-adik. Kakak mau tahu lagi semangatnya. Mana suaramu? Ini suaraku. Coba kalau memang anak hebat, kakak mau tanya nanti pakai musik ya. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Oke, bisa ya? Siap. Suaranya terdengar nggak? Kecil ya? Iya. Tunggu ya. Kalau gitu sebelum kakak tanya, kakak mau pakai musik dulu deh. Coba kakak tanya. Hai teman, siapa Tuhanmu? Allah. Hai teman, siapa Rasulmu? Muhammad. Hai teman, apa kitabmu? Hai teman, apa agamamu? Islam. Hebat. Siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Siapa yang mau jadi anak kuat? Saya. Siapa yang mau jadi anak cerdas? Saya. Siapa yang mau jadi anak sukses? Saya. Hebat semuanya, boleh tepuk tangan deh. Sebelum nanti kakak tanya lagi pakai musik, coba kakak mau tebak-tebakan dulu ya. Lomba duduk yang rapi. Rapi. Iya, kakak lupa. Di depan kakak ini sudah ada hadiah. Hadiahnya kalau tidak salah ada banyak. Ada berapa nih? 8 kali 3, coba. Siapa yang tahu? 8 kali 3 berapa? Berapa? 24. Tepuk tangan buat kakaknya dong. Oh, tadi juga yang ini udah tapi kayaknya makanya nggak banyak ya tadi pagi. Jadi angkat tangannya kurang cepet. Coba kakak tes dulu musiknya ya. Ada suaranya. Oh, ada nih. Oke, tadi boleh sambil geleng-geleng kepalanya.
Iya nih, kakak punya buku cerita serem. Mau diceritain serem? Beneran? Tuh kakak ambil dulu bukunya. Tapi memang gak takut? Bener gak takut? Di dalam buku ini takut gak? Bener? Kamu takut gak? Enggak. Coba kakak buka dulu. Biasanya kalau kakak buka di dalam buku ini, jangan deh. Nanti suka ada makhluk-makhluk yang menyeramkan. Bener gak takut? Kakaknya takut katanya. Nanti adik-adik gak bisa tidur. Bisa. Kalau misalkan tiba-tiba pas kakak buka bukunya, jangan deh, takut. Nanti ada makhluk keluar dari buku ini, kukunya panjang, jari-jari kukunya panjang, rambutnya panjang, suaranya takut nggak? Benar. Nanti jalannya begini. Kalau kakak buka bukunya, dia suka loncat. Itu temennya. Dia loncat, jalannya begini. Itu apa? Lontong. Oh, kue pancong. Pocong. Emang pocong apaan sih? Hantu. Masa? Adik-adik, pocong itu apa namanya? Jenazah dalam Islam yang ditutup, dibalutkan. Iya, untuk orang Islam menggunakan kain kafan. Masa setan? Memang kalau misalkan udah meninggal dipakein pocong jadi setan gitu? Iya. Masa sih? Aku takut. Emang setan ada? Ada nggak? Coba siapa yang jawab? Siapa yang bilang setan itu ada? Siapa yang bilang tetan itu ada? Tetan enak. Ada. Ada. Kalau setan orang yang sudah meninggal itu nggak ada. Adanya jin. Apa? Jin. Jin itu bagian dari iblis yang menyerupai manusia. Wajahnya itu ganti-ganti. Saking jeleknya, jin itu bisa merubah wajah sampai 1000 wajah seperti ini. Wajahnya serem apa menakutkan? Apa? Lucu, tepuk tangan untuk teman-teman. Iya, jangan takut sama jin yang dibilang setan. Wajahnya tadi serem atau lucu? Lucu. Jadi kalau misalkan adik-adik ketemu sama jin di jalan, duduk di atas pohon, itu jangan takut, ketawain aja. Ih, wajah kamu kan lucu dan menakutkan. Itu lihat buktinya. Mata di hidung di kuping, kepala di kaki. Pasti dia kabur. Terus kita jangan lupa minta perlindungan sama Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana. Mudah-mudahan udah protes. Salah neng. Oh iya, itu doa apa? Iya, doa. Atau
berdua? Sudah siap mendengar cerita? Siap. Siap dengar cerita? Siap. Iya, adik-adik tahu Pak. Dalam sebuah sabda, Rasul kita itu pernah meriwayatkan bahwa kita ketika tertawa, ketika bersenang-senang itu jangan berlebihan. Ketawanya nggak boleh sambil berguling-guling, kesenangan. Itu jangan, nggak boleh. Nanti hatinya mati sama Allah digembok. Gitu tuh. Siapa yang mau hatinya mati? Ada yang mau? Kalau hati kita mati, nanti tidak ingat sama Allah, tidak berzikir dan juga tidak berselawat kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang hafal nggak salawat Nabi yang seperti ini? Allahumma. Ada yang berani nggak temuin karena maju? Nanti dapat hadiah. Siapa yang mau hadiah? Oke, lomba duduk yang rapi. Dari tadi kakaknya ini yang pakai kerudung ungu sudah semangat. Boleh sini Kak maju. Yuk kita salawatan dulu kepada Rasul kita. Semoga Allah memberkahi kegiatan kita hari ini, dibukakan segala hajat kedua orang tua adik-adik dan juga adik-adik, diampuni dosa-dosanya dan diberikan kemudahan dalam kehidupan dunia ini. Insya Allah. Ya mulai. Pimpin temannya salawat tarian. Semuanya ikutin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa salim salaman. Ya semuanya yuk. Ala sayyidina Muhammadin Sebelum kakak nanti mulai bercerita, terus kasih pertanyaan. Tadi ceritanya mau yang serem kan ya? Iya. Setan ada apa enggak? Ada. Tapi ternyata itu bukan setan. Apa namanya? Jin. Jin itu bagian dari iblis. Iblis itu terbuat dari api. Apa? Fahmi kelas berapa saya? Oke, Fahmi boleh sini pilih hadiah. Jin itu terbuat dari api karara. Hebat.
makan gratis, minum gratis, dapat uang jajan, dapat kendaraan juga, tapi liburannya di kandang macan. Ya. Janganlah, kalau di kandang macan nanti tinggal nama. Oke, tepuk satu. Anak soleh. Siap. Sebelum kakak bercerita, kakak pengen cek lagi konsentrasinya. Tapi kali ini ada yang pernah senam otak? Ada yang pernah senam otak nggak? Tahu nggak senam otak bagaimana? Ikuti kakak ya. Senam otak itu yang bergerak jarinya. Jadi contohnya seperti ini. Tangan kanan bentuk pistol, tangan kiri bentuk kertas. Bisa? Tangan kanan bentuk pistol, tangan kiri bentuk kertas. Bisa? Lalu digabungkan seperti ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa ya? Oke. Atau tangan kanan bentuk pistol, tangan kiri angka 1. Tangan kanan bentuk pistol, tangan kiri bentuk pistol, tangan kanan angka 2. Bisa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bisa ya?
anak hebat, anak cerdas, anak pintar, pasti bisa nanti kalau diulang-ulang di rumah. Oke, siap. Sudah siapkah mendengar cerita? Siap. Ada yang mau coba dulu ngulangi gerakan kakak tadi? Undanya mau coba? Jangan deh, mendingan nyetrika sama nyuci yang banyak daripada semangat. Oke, untung gak ada ayahnya. Kalau ayahnya ikutan, nanti palanya bisa ngebul. Mendingan cari duit kata ayahnya. Adik-adik kumpul di sini dalam rangka apa nih? Dalam momen apa? Tema pengajian adik-adik kajian hari ini apa? Ada yang tahu nggak? Tahu. Apa? Aku cinta Rasul. Aku cinta Rasul. Benar kamu cinta Rasul? Siapa di sini yang cinta Rasulullah? Saya. Beneran cinta Rasulullah? Serius? Kalau cinta Rasulullah berarti siapa di sini yang cinta Allah? Kalau gitu Kak Rara mau tanya, tebak, siapa nama ibundanya Rasulullah? Masya Allah. Tebak, siapa nama kakeknya Rasulullah? Abdul Muthalib apa Abu Thalib? Coba kakak tanya. Apa ya? Abu Thalib apa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib. Masya Allah, luar biasa. Kamu mau hadiah? Serius? Oke. Hadiahnya mau dari Kak Rara apa dari masjid? Dari musola? Dari Kak Rara? Beneran? Nggak takut? Iya beneran. Kalau dari Kak Rara, nanti Kak Rara traktir bakso. Mau? Tapi mangkoknya aja. Oke, nanti dapat hadiah dari Kak Rara juga, dapat hadiah dari Ibu. Oke, dari musola. Boleh dipilih dulu dari musola. Yang dari Kak Rara nanti. Wah, hebat. Sini. Kamu pilih yang mana? Stop. Oke. Ada yang mau hadiah lagi? Oke, nanti ingetin. Kamu siapa namanya? Arsya, ingetin Kak Rara ya, buat kasih hadiah ke Arsya. Siap. Kalau gitu, tadi sudah dijawab. Nama ibundanya siapa? Iya. Ayahnya? Kakeknya? Kalau paman yang ngurusi dari kecil? Kalau nama cucunya yang kembar? Wah, Masya Allah, tepuk tangan buat temannya. Hadiahnya spesial kakak pilihin deh. Karena kamu sudah menjawab dengan tepat dan lantang, Masya Allah. Jangan lupa berzikir kepada Allah dan sholawat kepada Rasulullah. Luar biasa. Hebat. Nah, adik-adik cinta sama Rasulullah. Adik-adik sayang, mau cinta. Lomba duduk yang rapi. Rapi. Adik-adik sayang sama Rasul? Mau disayang Allah? Disayang Rasulullah? Ternyata Rasul itu menyayangi anak kecil, adik-adik. Iya, anak kecil. Adik-adik, seusia adik-adik nih, bukan seusia anak-anak. Iya, tapi Rasul itu cinta kepada siapapun, umat manusia, sekalipun dia bukan seorang muslim. Kali ini nih Kak Rara mau kasih tahu sama adik-adik. Ini bukan dongeng ya, ingat, ini bukan dongeng, tapi Sirah Nabawiyah. Apa artinya, Bun? Sirah Nabawi? Coba katanya nih, ada bundanya yang Masya Allah. Coba Bun, kasih ilmunya sama anak-anaknya nih. Sirah Nabawi itu apa sih, Bunda? Masya Allah. Minta tolong, Bun. Masya Allah, hebat bundanya. Anaknya mana, Bun? Mana? Oh, luar biasa. Kamu dapat hadiah. Sini, maju sini. Bundanya sudah bantu Kak Rara. Kisah tentang Nabi dan Rasul dari lahir
diangkat menjadi nabi dan rasul hingga wafat. Mau yang mana hadiahnya? Oke, subhanallah. Oke. Jadi dalam sebuah kisah perjalanan kehidupan Rasulullah menyukai menyayangi anak-anak. Salah satunya dalam kisah ini. Ini ada seorang anak namanya, kata-kata siapa ya? Fulan. Si Fulan ini suatu ketika ayahnya harus pergi berjihad ke medan perang membantu Rasulullah. Maka si Fulan hanya tinggal berdua sama ibunya. Ayah mau kemana? Ayah, jangan ketawa. Lagi ngelatihmu. Sedih tahu. Ayah, aku mau pergi berjihad. Ayah, nanti ayah pulang lagi enggak? Ayah pulang lagi ya. Janji. Fulan ayahnya akan pergi berjihad membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayahnya mengucapkan insya Allah. Lalu dengan hati yang juga sedih, adik-adik kalau ayahnya mau pergi ke kantor cium tangan gak? Peluk ayahnya gak? Kadang kalau ayahnya yang pergi keluar keluar kota, pulangnya lama, sedih gak? Kangen gak? Ayah hati-hati. Pulang ya, jangan lama-lama perginya. Cium tangan dulu ayah. Semoga Allah melindungi ayah. Ayah cium tangan. Ayah tangan ayah banyak karena. Ayahnya Fulan segera menaiki kudanya. Bismillahirrahmanirrahim. Hayya, sampailah di medan perang. Itu surat anak ya. Di medan perang, ayahnya bertempur melawan musuh-musuhnya Allah, membela Rasulullah. Setelah itu, apa yang terjadi? Ternyata perang sudah selesai, perang sudah usai. Datanglah seorang paman ke rumah si Fulan. Assalamualaikum. Teman-teman, itu ayahku pulang ya? Bukan. Ayah, bukan.
Bundanya bersedia atau tidak mendengar kabar tersebut? Bundanya bersedih, tapi tidak menunjukkan rasa kesedihannya di depan Fulan. Akhirnya bunda si Fulan pun jatuh sakit, lalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bunda si Fulan menyusul ayahnya menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan bagaimana? Bagaimana Fulan kira-kira? Hah? Sudah tidak ada ayah dan bunda, tapi masih ada saudara nggak? Masih ada saudaranya? Coba kita lihat. Ya Allah, Fulan sudah memanggil kedua orang tua. Sekarang ayah bunda juga sudah tidak ada. Aku harus tinggal dengan siapa? Fulan berusaha datang ke pamannya, ke bibinya, tapi apa yang diterima olehnya? Aku tidak mau mengurusmu. Pergi sana, pergi. Diusir oleh pamannya. Aduh, bibi sibuk ngurusin utang bibi nih. Nah, sana pergi. Astagfirullahaladzim, tidak ada yang mau mengurus Fulan. Akhirnya Fulan hidup sendiri, adik-adik. Hingga tiba hari raya Idul Fitri, anak-anak sangat bergembira bermain bola. Lihat bajuku baru. Iya loh, bajumu baru, bagus sekali. Siapa yang belikan bajumu itu? Oh, ayahmu. Kamu juga bagus bajunya. Siapa yang belikan bajumu? Ingat sekali suaranya. Masya Allah. Semua anak-anak bersukaria di hari raya Idul Fitri, memakai pakaian baru, bermain. Si Fulan ceritanya mau ikutan main, sama seorang temannya namanya Fulana. Mulana, aku boleh ikut main dengan kalian. Tapi Fulan merasa minder, malu karena pakaiannya lusuh, kotor. Kok bisa pakaiannya lusuh dan kotor? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Nggak ada yang ngurusin, tepuk tangan, hebat. Tidak ada yang mengasuh dan mengurus Fulan. Keluarganya tidak mau menerimanya. Orang tuanya sudah meninggal. Aku nggak mau main sama kamu. Kamu bau kentut. Boleh nggak berlaku seperti itu sama teman? Ada temennya lagi yang lagi main bola. Kita jagain Fulan yuk. Dia kan nggak punya keluarga, sudah jelek bau. Bola melayang. Sakit. Siapa yang menang bola kak? Sakit. Memang enak. Boleh nggak seperti itu Jayo sama teman? Itu namanya sikap apa? Membuli. Membuli. Jayo nakal, berkata buruk sama teman. Adab yang baik atau tercela? Tercela. Si Fulan dibully sama teman-temannya, akhirnya dia duduk sendirian. Gak ada yang mau main sama aku. Ya Allah, perutku lapar. Saking laparnya digigit dihisap-hisap baju yang satu-satunya, karena tidak ada makanan di hari raya itu untuknya. Pakaiannya juga lusuh. Dia duduk sendiri di pojokan, sedangkan teman-temannya bahagia bermain dengan baju-baju yang bagus. Boleh kita pamer kesombongan seperti
melihat teman yang pakaiannya lusuh, kotor, bukan teman deh, ada orang lain kita lihat berpakaiannya lusuh, kotor. Kita punya baju baru adik-adik. Kira-kira adik-adik mau nggak kasih baju barunya ke teman tersebut, ke anak tersebut yang bajunya sudah lusuh? Mau nggak? Iya. Karena Rasul kita Nabi Muhammad SAW mencontohkan dalam sebuah kisah 8 dirham. Rasul memberikan pakaiannya yang bagus kepada seorang laki-laki yang tidak memiliki pakaian yang bagus. Kakak lanjut ya. Anak itu nangis. Aku sedih, duduk sendiri. Teman-teman, di sini nggak ada yang mau jadi teman aku. Hah? Kamu nggak mau? Nggak boleh gitu. Kamu mau jadi teman aku? Beneran? Terima kasih ya Allah. Benar mau jadi teman aku? Iya. Menyayangi anak yatim, mengasihi anak yatim dicontohkan oleh siapa? Nabi kita. Saat anak itu sedang menangis karena tidak ada yang mau menemani, datanglah sesosok laki-laki yang menghampiri dengan wajah yang sangat bersih. Masya Allah, saking bersihnya, bersinar hingga kalau adik-adik mau tahu nih, dalam sebuah riwayat, maaf ya, itu ketiaknya Rasulullah adik-adik. Ketiak itu apa? Iya, bahasa mudanya kayak ketiaknya Rasulullah saking bersihnya itu mengeluarkan aroma yang Masya Allah seperti parfum, sangat bercahaya. Coba adik-adik angkat keteknya, ada sinarnya nggak? Bunda ketiaknya bersinar, disikatin setiap hari. Rasul Masya Allah, karena Allah jaga hati beliau sehingga tubuh beliau penuh pancaran cahaya, datang menghampiri anak tersebut, si Fulan. Rasul bertanya, kenapa kamu menangis? Ini kan hari raya. Rasulullah. Aku sudah tidak punya ayah dan ibu. Ayahku meninggal di medan perang ketika berjihad membantumu. Ibuku kemudian sakit. Nangis dia, senangis-nangisnya di hadapan Rasulullah. Kira-kira Rasul akan melakukan apa? Ada yang tahu? Rasul bertanya kepada anak tersebut, apakah kamu ridho aku menjadi ayahmu, Fatimah menjadi saudaramu? Fatimah itu siapa? Siapa yang tahu angkat tangannya? Oke, tadi kamu sudah dapat hadiah belum habis? Fatimah siapanya Rasulullah? Anaknya, nama kepanjangan Fatimah siapa? Oke, mau hadiah? Siap. Fatimah adalah anak Rasulullah. Nama panjangnya Fatimah Az-Zahra. Oke, kamu hadiah mana? Kakak lanjut ya. Kemudian Rasul juga berucap, Hasan Husain menjadi saudaranya. Bagaimana reaksi anak itu kira-kira ketika mendengar seperti itu? Iya, seperti temannya. Dia langsung bangun. Oh enggak ya sebenarnya. Beneran wahai Rasulullah. Ya. Dia nangis lagi. Terima kasih ya Allah. Sudah bahagia nangis lagi. Maka diajak anak tersebut kepada Rasulullah
dilahirkan oleh anaknya Fatimah. Dan istrinya Rasul ketika itu siapa yang masih hidup? Siti Khadijah apa Siti Aisyah? Siti Khadijah. Siti Aisyah, hebat. Iya. Siti Khadijah ketika itu sudah meninggal. Saya hebat berani menjawab. Disiapkan segala keinginan anak itu. Anak itu langsung mencari teman. Nah, kira-kira sudah pakai baju bagus, perut kenyang, badan bersih. Ada yang mau nemenin nggak? Siapa yang mau nemenin si Fulan? Sudah bersih, banyak yang nemenin. Teman-temannya bingung. Wah, kok kamu sudah pakai baju bagus? Kamu juga terlihat ceria. Kamu dapat baju bagus dari mana? Nyolong ya? Nyolong? Enggak. Nyolong? Enggak. Terus dari mana? Hah? Dari Rasul? Beneran? Kenapa kamu bisa dikasih? Karena ayahku meninggal. Ayahmu meninggal karena berjihad. Terus Rasul sekarang mengangkat menjadi anak. Teman-teman, sini kumpul. Semua teman-temannya pada ngumpul. Apa? Iya. Semuanya ngumpul semua. Ngerubutin siapa? Si Fulan. Lihat bajunya bagus sekali. Sekarang dia lebih bersih. Perutnya juga kayaknya mulai gendut. Semuanya iri, bertanya kenapa bisa diangkat jadi anak Rasul. Kata si Fulan tadi, kenapa dia diangkat? Karena ayahnya meninggal fisabilillah. Akhirnya satu orang yang tadi si Fulana yang nggak mau ajak main si Fulan ngomong begini, Enak sekali dia diangkat jadi anaknya Rasulullah. Kenapa ayah kita gak meninggal aja? Langsung mengaji. Fulannya malah ngomong begitu. Jangan mendoakan orang tua hal-hal yang buruk. Boleh nggak mendoakan hal buruk? Oke, siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Siapa yang mau bertemu Rasulullah? Saya. Disayang Rasul? Saya. Baik adik-adik, tadi siapa yang dibully teman-temannya namanya? Si Fulan. Si Fulan diangkat menjadi anaknya Rasulullah karena apa? Karena yatim piatu. Nah, Alara mau tanya, lomba duduk yang rapi dalam surat di juz 30 dalam surat Al-Quran ada sebuah ayat yang berkisah tentang menyayangi anak yatim piatu. Nah, ada yang bisa kan dari laki-lakinya? Oke deh, kamu boleh sini maju ke depan bantu Alara. Yuk baca surat apa? Tuh, kamu dulu. Hafal suratnya? Oke. Bantu teman-temannya ya untuk dapat mengingat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdira alaihi ahad. Yaqulu ahlaqtu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Fahadainahum najdain. Falaqata'amal aqabah. Wa ma adraka mal aqabah. Fakku raqabah. Au ita'am fi yaumin zi masgobah. Yatiman za matrobah. Au miskinan za
Luar biasa, Masya Allah. Ada yang mau membacakan satu ayat lagi? Satu surat lagi ada di dalam surat apa? Tentang anak yatim apa? Kamu hafal? Yang perempuannya coba, ada yang mau coba? Apa? Oke, maju ke depan sini kalau hafal. Ayo sini bantu kakak. Ya, kamu boleh duduk, hebat, luar biasa. Kamu ada bundanya nggak? Bundanya mana atau ayahnya? Bunda. Oh, Masya Allah. Hebat. Boleh minum dulu. Kamu apa? Surat Al-Maun? Oke, sini maju ke depan. Coba bantu teman ya untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Lomba duduk yang rapi. Rapi. Iya. Sebenarnya masih ada beberapa kisah tentang Rasulullah menyayangi anak kecil. Salah satunya itu adalah ketika Rasul sedang sholat, Allahu Akbar. Lalu kedua cucunya yang kembar siapa namanya? Hasan Husain. Ada salah seorang cucunya. Ketika Rasul sedang apa? Ini namanya gerakan apa? Ruku apa sujud? Ruku. Itu cucunya naik ke pundaknya Rasul. Kira-kira Rasul batal nggak sholatnya? Tidak, dibiarkan saja. Rasul lama banget ruku sampai sang cucu turun. Oke, siapa di sini yang mau sayang sama temannya? Saya sayang sama orang tua. Kakak juga punya temen nih yang sayang banget sama kakak. Mau tahu nggak? Mau lihat nggak teman kakak ini? Ada yang tahu nggak namanya siapa nih? Nggak tahu? Nama teman kakak Tibo. Siapa? Tibo. Nah, nih kakak bantu dia keluar dulu ya. Tapi Tibo ini dia senang minum susu. Karena dia bilang kalau anak sehat, anak hebat, senang minum susu, jadi kakak bangun dulu susunya Tibo. Ini susunya udah kakak keluarin. Kamu keluar yuk sama teman-teman di sini sambil bermain. Iya kan? Ya, tapi bantu aku keluar ya. Oke, tenang aja. Kakak gendong mama. Oke. Oke, Ibu. Iya kak. Susu aku ya kak. Oh iya, lupa. Ibu mau minum susu dulu ya? Iya. Oke.
ini lagi ada di mana? Di mana sih? Di TPA atau TPG apa? Apa? Oh, majelis taklim. Taklim di dalamnya ini boleh ditaruh di bawah. Boleh apa lagi? Boleh apa lagi ya? Kamu sudah mandi belum? Udah mandi belum? Oh, udah. Oke, karena kalian semua sudah mandi, ya. Aku akan persembahkan sebuah lagu. Mau dengar nggak? Adik-adik kalian semua sudah mandi, katanya Tibok mau nyanyi. Mau dengerin Tibok nyanyi? Memang suara Tibok bagus. Suaranya bagus jadi kira-kira. Ih, bagus. Bagus. Coba dites. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, coba. Do, re, mi, ayam. Do, re, mi, ayam. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ready? Siap Tibok nyanyi. Oke. Di sini senang, di sana senang, sedih. Astagfirullahaladzim. Katanya mau nyanyi, kok malah di sini sedih, di sana sedih? Iya nggak? Nggak jadi nyanyi? Habis lagunya sedih. Kakak, apa? Aku tadi kan mimpi sama Rasulullah. Iya. Yang mengangkat anak yatim piatu. Iya. Jadinya aku sedih. Oh, jadi dia yang sedih. Tadi kan yang nangis siapa? Si Fulan. Kenapa jadi kamu yang nangis? Kalian mau tahu kenapa aku sedih? Karena aku si Fulan. Aku si Fulan yang diangkat sama Rasulullah. Percaya nggak? Boleh nggak bohong sama teman? Boleh berkata bohong? Nggak boleh. Tibok nggak boleh mencontohkan hal buruk. Ya? Ini dia. Minta maaf sama teman-teman. Nggak boleh mencontohkan hal buruk. Iya deh, kakak. Teman-teman marah nggak ya aku bohongin? Marah nggak tadi dibohongin Tibok? Marah. Jadinya harus minta maaf tadi Tibok. Minta maaf nggak nih? Nggak usah. Minta maaf. Ayo, nggak boleh mencontohkan hal buruk. Coba teman-teman, aku minta maaf gitu. Iya, teman-teman, aku minta maaf. Minta maaf. Teman-teman, aku minta maaf. Minta maaf. Aduh, nggak boleh bercanda yang bener ayo. Iya, iya. Ayo, teman-teman. Teman-teman. Aku minta maaf. Teman-teman Tibok minta maaf, dimaafin nggak? Aku nggak. Kamu nggak mau maafin orang? Itu temannya setan. Oh, kalau nggak mau memaafkan temannya setan, bener nggak? Oh, memang kalau temannya setan itu nggak mau maafin orang? Iya. Oh, gitu. Apalagi kalau jahil sama teman. Tibok, sudah anak-anak di sini semuanya baik-baik, nggak pernah jahil dan juga bohong kayak Tibok. Iya. Kalau gitu, kita pamit pulang aja yuk, daripada nanti semakin mencontoh Tibok nggak baik. Jangan dulu.
Coba pantun buat anak perempuannya dulu ya. Iya. Nah, apa pantunnya gimana? Nanti bilang cakep gitu ya. Oke. 1,2. Anak perempuan cantik di bawah yang punya. Pede banget. Kalau anak laki-lakinya gimana pantunnya? Ada juga nggak buat laki-laki? Ada dong. Coba gimana? Jangan marah-marah. Boleh nggak marah sama teman? Boleh nggak marah sama teman? Nggak boleh. Coba kasih pantun buat anak laki-laki. Oke. Pantunnya gimana? Makan sekutan pakai jengkol. Enak kan? Pada suka ngompol. Anak ganteng katanya pada suka ngompol. Emang bener? Ada aja. Jangan bilang kalau gitu lomba duduk yang rapi. Kasih pantun sekarang buat ibu-ibu semua yang ada di sini. Oh iya, aku bisa. Ibu-ibu, bunda, oh jamaah. Aku mau kasih pantun nih, mau nggak? Mau. Pantunnya apa? Ikan hiu goyang-goyang. Kalau ibu-ibu semua, anakku sayang. Ayo, oke. Udah ya? Udah ya, udah pantunnya ya? Iya, udah. Kakak, apa? Aku capek. Tiboknya capek. Kalau gitu, adik-adik juga sudah pada haus ya? Sudah lapar? Sudah haus dan sudah lapar. Apa? Oh my. Kalau gitu sebelum kakak pamit, boleh tangan kanannya mana? Siap. Tangan kirinya mana? Oke. Yuk, Ibu. Nah, pimpin penutup pada hari ini. Oke. Semuanya. Tangan kanan ke depan. Tangan kanan ke depan. Tangan kiri ke depan. Siap. Jangan baca doa. Oh, bukan membaca doa tapi suruh ke depan aja. Iya, ikutin aku dulu. Oke, yuk. Tangan kanan ke depan, tangan kiri ke depan, angkat ke atas.
Panitia Taklim Anakku Bintaro yang sudah mengundang Kak Rara datang kemari. Masya Allah, dulu tuh salah satu waiting list Kak Rara untuk mengisi di sini karena tahun 2015 itu sempat ikut menemani guru Kak Rara yaitu Kak Awang Prakoso mengisi kegiatan acara di sini. Yang Kak Rara tuh takjub melihat anak-anak di sini ketika mendengar cerita dari para pemirsa itu duduknya rapi, mendengarkan dengan hikmah. Ternyata benar ketika Kak Rara datang hari ini, Kak Rara mengisi langsung. Masya Allah, anak-anaknya sudah adabnya luar biasa, pintar dalam menjawab, apalagi ya, soleh-soleha pastinya. Dan ini menjadi juga salah satu wadah yang menurut Kak Rara sangat-sangat bermanfaat untuk memberikan dakwah baik tentang Rasulullah dan kisah Islami lainnya dengan bercerita kepada anak-anak agar mereka mudah menerima cerita atau kisah dan ilmu tentang Islam dengan mudah dipahami. Itu saja. Terima kasih Taklim Anak Indonesia karena sudah mewadahi anak-anak hebat Indonesia. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda. Halo Rakan. Halo. Gimana kajian Taklim Anakku hari ini? Gimana Nak? Bagus dan memberikan manfaat dan inspirasi dan nasihat juga. Wah, Masya Allah. Kalau dari Bunda, harapannya ke depannya untuk Taklim Anakku gimana? Harapannya semoga tetap dilanjutkan, terus inspirasi lainnya tuh lebih ditingkatkan lagi. Masya Allah. Terima kasih Bunda dan Rakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bunda dan Kirei. Salam ya. Masya Allah. Gimana kajian Taklim Anakku hari ini Bun? Masya Allah, alhamdulillah. Ini untuk beberapa kali ikut talim ya Kak. Cuman di sini kok kayaknya seru ya. Saya sebagai orang tua pun menikmati sekali. Masya Allah. Jadi pemahamannya juga mudah dipahami sama anak-anak. Ya, Masya Allah. Dengan cara sambil bermain, seru-seruan gitu. Tapi anak-anak tuh paham apa yang disampaikan. Masya Allah. Boleh Bun, harapan kedepannya untuk Taklim Anakku Bun? Semoga kedepannya lebih banyak lagi ikut, lebih baik lagi. Insya Allah lebih baik lagi lah ke depannya. Insya Allah saya sama anak saya juga akan selalu ikut Insya Allah. Masya Allah. Mungkin ada Bun masukan tema untuk kedepannya apa gitu Bun? Atau pengisinya Bun? Kalau bisa mungkin untuk pengisinya bisa lebih banyak lagi, lebih bervariatif lagi ya Bun ya. Masya Allah. Jadi anak-anak tuh tidak bosan gitu. Iya betul. Terima kasih Bunda dan Kire. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Bunda dan Adelia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana Bun kajian Taklim Anakku untuk hari ini? Alhamdulillah bagus ya. Walaupun saya tadi agak terlambat karena ibunya juga harus kajian juga. Masya Allah. Alhamdulillah, semoga apa yang dikasih kajian untuk anak-anak di sini bermanfaat dan semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi dengan kajian tentang Rasul-Rasul. Anak saya bisa mengikuti perjalanannya Rasul. Masya Allah. Kalau Adelia gimana kajian hari ini Nak? Alhamdulillah. Ya. Seru nggak? Dapat teman baru nggak? Iya. Iya, Masya Allah. Bun, harapan untuk Taklim Anakku ke depannya gimana nih Bun? Harapannya semoga kedepannya lebih baik lagi dan untuk kajian-kajian insya Allah ya mudah-mudahan bisa kajian yang tentang perjalanan Rasul supaya anak-anak kita bisa terus mengikuti kisah-kisah Nabi, kisah Rasulnya, perjalanan-perjalanan yang bisa diikuti oleh anak-anak sekarang. Masya Allah, terima kasih Bunda dan Adelia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah beberapa kalinya ikut acara Taklim Anak. Kamu gimana, seneng nggak?